Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rino Aljosan, dan untuk video ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman belajar D2L.AI yang berjudul Computational Performance, yang mana merupakan chapter 13. Sebelumnya mohon maaf, saya bukannya orang yang paham tentang hardware dan sebagainya, jadi mungkin saya akan ada beberapa hal yang saya lewatkan, atau ada yang beberapa hal yang tidak saya ketahui atau pahami dengan benar. Kemudian untuk outline-nya, pertama-tama akan dibahas mengenai introduction, kemudian mengenai automatic parallelism, kemudian akan dibahas tentang hardware, lalu melakukan training menggunakan beberapa GPU, dan kemudian itu ada parameter server. Untuk pengenalan, deep learning itu biasanya dia membutuhkan jumlah dataset yang masif, dan juga modelnya itu membutuhkan harga komputasi yang sangat besar. Oleh karena itu, motivasi untuk chapter ini adalah kita perlu mempelajari faktor-faktor yang penting yang dapat mempengaruhi performa dari suatu komputasi, yang harapannya itu kita bisa nge-reduce training time dengan mempertahankan performa. Misalkan training time-nya berkurang setengah, terus performanya berkurang tapi nggak signifikan. Kemudian di state di awal-awal itu ada metode pemrograman, ada dua, yang namanya imperatif, yang kedua itu ada simbolik. Kalau definisi yang diberikan, pemrograman imperatif itu adalah paradigma pemrograman yang menggunakan statement untuk mengubah state dari suatu program, dan operasinya itu dieksekusi secara sekuen atau berurutan. Kemudian ada yang namanya symbolic programming, yang mana merupakan komputasi yang dijalankan hanya sekali. Komputasinya dijalankan ketika seluruh prosesnya itu udah di-define semua, dan biasanya itu melibatkan beberapa hal berikut, yaitu mendefinisikan operasi yang akan dijalankan, kemudian mengcompile operasi-operasinya ke dalam suatu program executable, dan kemudian memberikan input yang dibutuhkan, dan kemudian manggil compiler program yang udah dikompil itu dipanggil, kemudian mungkin inputnya dimasukkan ke situ dan kemudian dieksekusi. Yang saya tangkap sih seperti itu. Jadi mohon maaf kalau saya ada yang salah nih, kayaknya perihal software. Mohon maaf. Never mind. Kemudian berikutnya ada asynchronous computation, yang mana karena komputer zaman sekarang itu sistemnya itu sangat paralel, yang dapat terdiri dari beberapa CPU dan juga GPU. Itu jadi dilakukan asynchronous computation. Dan ada permasalahan yang bukan ditekankan sih, maksudnya disebutkan lah oleh D2L.AI, itu ada masalah Python itu single threaded, dan itu jadi kalau nggak salah ada istilah, saya pernah dengar ada Python GIL itu global interpreter lock, jadi kayaknya dia sulit untuk melakukan multi threading ya, atau saya kurang paham sih detail teori komputernya gimana. Kayaknya mungkin masalah alokasi resource-nya itu atau saya kurang paham dari Python GIL-nya itu, dan mungkin itu ada hubungannya ke masalah ini. Asynchronous itu tuh maksudnya pengetahuan saya, dia tuh kayak ngelakuin komputasi yang gimana ya, mungkin bisa dibilang secara bukan berbarengan, mungkin dilakukan bersama-sama kali ya, tapi nggak paralel, kayak nggak perlu nunggu kelar, ya udah dijalankan aja. Mungkin yang saya paham sih seperti itu. Asinkronus, komputasi asinkronus itu, jadi dia ya udah jalankan aja tanpa tunggu hasilnya, lakukan instruksi yang berikutnya. Mungkin saya salah ya untuk ini, mohon maaf. Kemudian ada asinkronis via backend, jadi melakukan operasi asinkronus di backendnya, yaitu ada yang diberikan informasinya nih, kalau operasi GPU itu di PyTorch itu
by default dia merupakan asinkronus. Dan kemudian kalau membahas improving computation on a heavily multi-threaded system, the overhead of scheduling operations can become significant. Hence, it is highly desirable to have computation and scheduling occurs asynchronously and in parallel. Yang saya tangkap sih, jadi kalau misalkan ada suatu sistem yang mengandalkan multi-threading pemrogramannya, itu penjadwalannya, mungkin operasi yang menjadwalkan kayak overheadnya itu perlu diperhatikan. Jadi kayak misalkan untuk thread, satu thread dia ngelakuin eksekusi program apa, thread berikutnya ngelakuin eksekusi program apa, jadi banyak threadnya itu dijadwalkan untuk melakukan operasi-operasi tertentu, dan mungkin itu yang perlu dikontrol sih, yang saya tangkap dari kalimat ini. Dan kemudian it is highly desirable to have computation and scheduling occur asynchronously and in parallel. Jadi yang saya tangkap tuh pas udah ngelakuin komputasi, mungkin ya udah untuk program yang berikutnya langsung dilakuin aja, atau di istilahnya mungkin schedule ditandain lah kapan dilakuinnya. Jadi daripada nunggu satu hal selesai dulu ngejalankan program, tunggu kelar baru jalanin lagi, ya udah ada program A atau program A jalankan oleh satu thread, kemudian tunggu, daripada nunggu threadnya kelar dipakai, jadi ambil thread yang lain lalu dijalankan programnya. Jadi selain dia occur asynchronously, dia juga berjalan secara paralel. Kemudian ini ada istilah automatic parallelism, ini mungkin yang udah dibahas tadi, masalah GPU di PyTorch itu by default paralel ya, asinkronus maaf. Parallelization is typically most relevant between multiple GPUs. Adding the local CPU will increase performance slightly. Jadi kalau kita ngimplementasiin teknik parallelism, itu efeknya bakalan berasa kalau misalkan kita nambahin GPU-nya tuh lebih dari satu, daripada nambahin CPU-nya lebih dari satu. Kayak misalkan kita ada GPU 3 GPU atau 4 GPU, itu efeknya bakalan berubah drastis banget daripada kita punya 3 CPU kemudian kita tambah 4 CPU. Atau mungkin misalkan kita punya GPU, kalau kita tambahin CPU juga, itu dia bakalan increase performance-nya tapi nggak terlalu berasa lah. Dan kemudian komputasi paralel di GPU itu udah otomatis oleh beberapa deep learning framework, dan salah satunya itu ada PyTorch. Kemudian kalau masalah komunikasi, kadang kita butuh memindahkan data di antara berbagai device, dan device-nya itu bisa dibilang CPU sama GPU, atau bahkan mungkin antar GPU. Jadi perlu dilakukan distributed optimization where we need to aggregate the gradients over multiple accelerator cards. Jadi kan kalau proses pelatihan deep learning itu tuh ada forward pass, dapat hasilnya, hitung compute loss-nya, kemudian lakukan backward pass untuk mendapatkan nilai gradien kan ya. Dan kalau misalkan dia terdistribusi datanya, bukan ada kemungkinan lagi, bahkan sudah bisa dibilang kalau pasti nilai gradien di GPU yang satu dengan GPU yang lain itu bakalan berbeda, dan perlu diagregasikan antara GPU, nilai gradien antara GPU tersebut. Dan kalau ini saya nggak tahu bisa dibilang solusi atau suatu langkah yang memang udah dilakukan ya, tapi misalkan GPU-nya itu beda-beda tuh antara GPU, misalkan ada 2 GPU, terus masing-masing punya gradien yang udah didapatkan dari suatu model. Nah, jadi pas udah kelar, daripada nunggu GPU-nya kelar, langsung aja gradiennya itu dibalikin ke CPU, dikomunikasikan lagi. Jadi CPU ngasih task ke GPU ngelakuin, udah dapet gradiennya, habis itu dibalikin ke CPU langsung, tanpa menunggu. Mungkin without waiting the GPU is finished completely, mungkin itu saya nangkapnya GPU yang satunya lagi kali ya. Jadi nggak usah nunggu GPU satunya lagi kelar, ya udah langsung balikin aja. Atau selama proses backwardnya itu dari layer terakhir udah dapet gradiennya, langsung oper ke CPU, kemudian satu layer dari belakang dapat gradiennya, langsung oper ke CPU, dan 2 layer dari belakang dengan hal yang sama, kalau udah dapat gradiennya langsung dioper ke CPU, daripada ditunggu dulu semua backward propagation-nya selesai, habis itu baru dioper semuanya ke
CPU gradient itu, saya rasa sih kayak gitu sih yang saya dapatkan dari kalimat ini. Nah, ini ada apa namanya, ilustrasi dari pertama CPU. CPU ngambil data batch berikutnya, kemudian dioper ke dua GPU. Yang pertama bisa dilihat ini ada data 0 sampai 50, berarti 50 data pertama, 50 observasi pertama, kemudian 50 observasi berikutnya itu ke GPU 2. Misalkan yang kira ini GPU 1, yang kanan GPU 2. Kemudian turun, dia hitung full forward pass. Kemudian yang kanan juga hitung full forward pass. Kemudian didapatkan oh ini FC ini mungkin fully connected layer ya. Jadi fully connected layer pertama, kedua, kemudian hitung gradiennya sampai ke tahap sini. Kemudian hitung backward propagation yang udah saya bilang tadi. Yang di kanan juga sama sampai tahap keempat, 1, 2, 3, 4 ya, layer keempat lah. Dapat backwardnya, kemudian dioper ke CPU. Dia langsung oper aja nih. Ya, yang kanan juga GPU yang kedua dia oper ke CPU. Nah, kemudian dari agregasi gradien tersebut dihitung, dijumlahkan, masuk ke CPU, kemudian CPU melakukan prosesnya sendiri. Ini LR kali grad, ini berarti proses update bobot ya. Ya, proses update 1 kali bobot berarti gradient distance 1 kali. Kemudian wake-nya itu dioper lagi ke ini. Jadi update wake yang baru dioper lagi ke masing-masing GPU-nya. Nah, kemudian yang tadi itu nah bisa dilihat kalau itu tuh baru di FC2. Jadi baru fully connected layer yang kedua, layer kedua. Habis itu ke fully connected layer yang pertama, berarti layer yang awal. Nah, dihitung lagi backwardnya, habis itu dioper ke CPU. Habis itu dilakukan hal yang sama. Jadi kalau bisa dilihat nih gambar yang atas ini, setelah dapat FC2, fully connected layer kedua, habis itu dapat gradiennya, dioper ke CPU. Jadi daripada yang saya bilang tadi, daripada nunggu sampai akhir, habis itu baru oper semuanya, ya udah layernya udah kelar, oper aja langsung ke CPU-nya. Habis itu baru ngitung ke satu layer di belakang berikutnya. Habis itu baru oper lagi ke CPU-nya dan kemudian lakukan hal yang sama. Nah, ini baru dibalikin ke FC2, kemudian ini selesai FC1 balikin ke FC1 ngupdate. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Kemudian pada pembahasan mengenai komponen mengenai hardware yang dibahas komponen-komponen detailnya, dan saya mohon maaf saya agak kurang banyak paham lah dari jargon-jargonnya. Jadi pertama-tama tuh key components of a computer itu ada prosesor, kemudian ada memori. Prosesor itu untuk ngelakuin eksekusi program, jadi program dijalankan di CPU. Kemudian memori itu untuk menyimpan dan retrieve, mengambil hasil dari komputasi yang dijalankan oleh CPU. Kemudian ada istilah Ethernet Network Connection, 1 GB per second sampai 100 GB per second. Ini untuk koneksi network ya, seperti yang namanya. Jadi server have up to 8 akselerator dan desktop systems have 1 sampai 2 depending on the user's budget and the size of power supply. Tapi kayaknya ini nggak berlaku secara umum, maksudnya mungkin bisa di-upgrade lebih dari 8 atau 1 sampai 2 ini sepertinya, saya kurang paham. Kemudian ada istilah durable storage hard drive connected using the PCIe bus, ini yang ngonekin drive sih kayaknya. Ini ada istilah latensi gambar, saya masih kurang paham, mohon maaf. Jadi mungkin nih kayak guideline atau apa ya. When we run code on a computer, we need to shuffle data to the processor, CPUs or GPUs, perform computation, and then move the results of the processor back to RAM and durable storage. Jadi normalnya tuh kalau dalam proses komputer ya, secara gambaran besarnya, kalau misalkan kita punya data yang pengen kita lakukan proses, pertama-tama datanya kita pindahin dulu ke CPU atau GPU-nya. Habis itu setelah kita lakukan komputasi, datanya ya dibalikin lagi ke RAM atau ke storage penyimpanannya. Untuk pembahasan storage ada yang HDD, kemudian ada SSD, dan kemudian ada cloud storage. Ini dijelaskan juga detail-detailnya, bandwidth dan segala macamnya saya kurang paham sih. IOPS, bandwidth, cache and next. Kemudian ada pembahasan CPU yang mana merupakan centerpiece of computer atau pusatnya komputer lah bisa dibilang. Dan key komponen dari CPU itu ada pertama prosesor. Sebentar, ini udah jalan belum? Oke. Pertama ada prosesor.
cores itu untuk nge-execute mesin code, kemudian ada bus for connection, lalu ada cache to allow higher bandwidth and lower latency memory access, dan kemudian ada vector processing unit. Saya masih kurang paham yang vector processing unit itu apa. Yang kalau cache itu layaknya, kalau ada yang pernah paham masalah cache, dia untuk nyimpen result yang mana harapannya nggak perlu ngelakuin atau mengambil hasil yang sama. Kalau misalkan ada suatu program udah dijalankan, kemudian hasilnya itu bakalan repeatable, bakalan diulang-ulang, ya udah mending hasilnya itu disimpan aja di CPU-nya, nanti dia ngambil ke cache-nya, daripada kalau kita dapat input baru dan ternyata inputnya udah pernah kita jalanin, ya udah inputnya itu yang hasil inputnya itu yang pertama kali dijalankan diambil aja dari cache-nya itu, cache, daripada ngelakuin hal yang sama lagi berulang-ulang. Kemudian ada istilah microarchitecture. Each of the processor cores consists of a rather sophisticated set of components. Jadi untuk pembahasan masing-masing prosesor yang lebih detailnya lagi, ini ada microarchitecture-nya, dan beberapa functionality-nya itu minimal ada front end yang bisa ngeload instructions, and kemudian ngepredict path will be taken. Saya kurang paham nih control flow. Kemudian ada instruksi yang bisa didecode dari assembly code ke micro instructions. Kemudian ada complex instructions that may be decoded into a set of more lower level operations. Jadi dari kompleks instruksi ke lower level operasinya, dan kemudian baru ngelakuin eksekusinya. Ini mungkin dari high level pelan-pelan ke low levelnya, ini yang ngerjain microarchitecture. Kemudian ada istilah cache yang tadi saya bahas sebelumnya, to avoid loading new data from memory as far as possible and rather to cache it locally on the CPU. Ada istilah registers, kemudian ada L1 cache, lalu L2 cache, dan kemudian L3 cache dengan spesifikasi masing-masing. Adding cache is a double-edged sword. On one hand, they ensure that the processor cores do not starve of data. At the same time, they increase chip size, using up area that otherwise could have been spent on increasing processing power. Jadi yang saya tangkap sih, mungkin kalau cache-nya kebesaran, jadi CPU-nya itu nggak punya ruang yang cukup lah untuk melakukan prosesnya sendiri. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai cache, CPU-nya bakal makin cepat, tapi kalau kita pakai cache, dia bakalan makan ruang atau makan kemampuan kapabilitas dari CPU-nya. Kemudian ada GPU dan akselerator, ini dipakai untuk melakukan training dan inference. Ada dibedain dua ya dari D2L.ai-nya itu. Kalau untuk inference dipakai untuk nge-compute forward prop, melakukan prediksi, dan dia nggak butuh storage buat nyimpen intermediate data yang dibutuhkan untuk back prop. Dan mungkin aja nggak dibutuhkan precise computation, kayak misalkan tipe data floating point 16 bit atau mungkin integer 8 bit. Nggak perlu precise computation banget yang bitnya besar, jadi mungkin cukup floating point 16 atau mungkin integer 8 bit itu udah cukup. Kemudian untuk proses training, nah ini baru butuh intermediate storage to save intermediate results to compute gradient, dan kemudian nge-accumulating gradients-nya itu butuh higher precision to avoid numerical underflow or overflow. Dan ini berarti minimal disarankan itu tipe datanya floating point 16 bit atau mixed precision with floating point 32 bit. Kemudian contohnya itu ada Nvidia Turing T4 GPU, itu dioptimalisasikan untuk inference, kemudian GPU V100 itu untuk training. Kemudian ada catatan kalau GPU itu nggak bagus untuk ngehandle interrupts and sparse data. Interrupts saya masih kurang paham, mohon maaf. Kemudian itu ada istilah network dan bus. Whenever a single device is insufficient for optimization, we need to transfer data to and from it to synchronize processing. Jadi mungkin untuk komunikasi ya. Dan this is where networks and buses come in handy. PCIe itu dedicated bus for very high bandwidth point-to-point connections. Kemudian ada Ethernet, the most commonly used way of connecting computers, slower than PCIe. Kemudian ada switches, allow connect multiple devices in a manner where any pair of them can carry out a typically full bandwidth point-to-point connection simultaneously. Saya mohon maaf kurang paham. Kemudian ada namanya NVLink, yang mana merupakan alternatif to PCIe when it comes to very high bandwidth interconnects. It offers up to 300 gigabits per second data transfer rate per link. Kemudian ini untuk untuk melakukan pelatihan model ke berbagai GPU, banyak GPU. Given multiple GPUs, we want to partition training in a manner to achieve good speed up while simultaneously benefiting from simple and reproducible design choices. Ada istilah network partitioning, jadi kita nge-split layer. Misalkan kita punya deep layer, suatu deep learning, model deep learning dengan layer yang dalam, jadi kita bisa nge-split berbagai layernya itu
antar GPU. Cuman masalahnya karena setiap layernya itu saling bergantung buat ngitung forward pass dan backward passnya, jadi butuh komunikasi yang tight, yang kuat lah, atau tight synchronization between layers or GPUs which may overwhelm the bandwidth of the GPU buses. Cuman masalahnya kalau misalkan tiap layernya itu misalkan ada 3 layer pertama di GPU pertama, layer kedua di GPU kedua, dan layer ketiga di GPU ketiga. Kalau misalkan kita nge-compute forward pass, nanti dia dapat di GPU pertama, kemudian batch berikutnya nanti datang, kemudian yang udah di-compute forward passnya itu masuk ke GPU kedua. Nah berarti kan harus ada komunikasi kan tuh, dan komunikasi itu bakal berjalan tiap batch diambil. Misalkan batch pertama ke GPU 1, kemudian ke GPU 2, kemudian ke GPU 3. Habis itu batch kedua juga kayak gitu ngelakuinnya. Nah, itu butuh komunikasi yang itu bisa ngeganggu, overwhelm lah, atau mungkin memberatkan bandwidth dari busnya itu, yang mana merupakan media komunikasi GPU. Kemudian ada layer partitioning. Jadi dalam satu layernya itu di split operasinya. Saya masih kurang paham sih untuk ini. Jadi mungkin untuk satu layer itu mungkin ada beberapa variabel, jadi setengah variabel ditaruh di GPU yang lain dan setengahnya lagi di GPU yang lainnya lagi. Mungkin kayak gitu. Kemudian ada istilah data partitioning, dan ini yang paling mudah. Jadi ya udah, tiap GPU-nya itu kita pakai buat masing-masing data. Jadi ada model, kita copy. Datanya kita copy, modelnya ya udah di stay aja kayak stick copy. Datanya dipisah. Misalkan ada data, contoh yang udah diberikan sebelumnya pertama-tama, jadi data 0 sampai 1 sampai 100, 50 pertama ke GPU pertama, 50 berikutnya ke GPU yang berikutnya. Jadi batch-nya itu yang dipisah. Ini mungkin ada ilustrasinya, bisa dilihat network partitioning antar GPU berbeda. Kemudian ini layer wise partitioning, ini dia saling nge-cross kali ya kalau dari ilustrasinya. Jadi untuk satu layer tuh operasinya tuh ya di split. Kemudian nah ini untuk batch datanya itu jadi terpisah lah, bisa dilihat nih. Kemudian ada modelnya masing-masing. Ini untuk data parallelism, split batch of data across GPUs, compute local loss and gradients, aggregate the gradients, redistribute gradients, update the model stored in each GPU. Jadi pas sudah dapat GPU udah dapat, habis itu dioper, kemudian lakukan update. Habis itu modelnya di copy lagi ke masing-masing GPU-nya lagi. Kemudian ada data synchronization, yang mana basic operasinya itu memiliki kemampuan untuk mendistribusi list parameter to beberapa device, dan untuk attach gradient saya masih kurang paham. Kemudian untuk ngejumlahin parameter-parameter di berbagai device tersebut. Kemudian untuk istilah distributing data yang dikasih juga ada yang perlu dipahami ya, mungkin bisa dibilang we need a simple utility function to distribute a mini batch evenly across multiple GPUs. For instance, on 2 GPUs we would like to have half of the data to be copied di copy pokoknya to either of the GPUs. Kemudian ada istilah parameter server, ini saya masih jujur kurang paham. Ini kayaknya lebih advance lagi, after server kali ya bisa dibilang. Jadi tadinya single GPU, kemudian ke multiple GPU, kemudian kalau lebih advance-nya lagi multiple servers containing multiple GPUs, dan the last one requires more sophisticated distributed and parallel training implementation. Nah, untuk data parallel training ini sama aja kayak data parallelism ya, cuman the key aspect in it is that the aggregation of gradients occurs on one single GPU before the updated parameters are rebroadcasted to all GPUs. Jadi kalau misalkan ada banyak server dengan banyak GPU, pokoknya tetapkan ada satu GPU yang mungkin bisa dibilang jadi kayak pusat sentralnya itu yang nyimpen akumulasi dari gradiennya, nanti dia yang ngedistribusiin lagi model yang udah diupdate-nya. Kemudian ada ring synchronization yang mana merupakan the optimal synchronization strategy is to decompose the network into 2 rings. Jadi strategi sinkronisasi itu yang udah di Wang et al 2018, jadi daripada kayaknya linear dah ini, ya udah dibikin 2 aja seperti ini. Jadi ngedecompose-nya itu komunikasi seperti ini daripada kayak gini. Nah, kemudian untuk multi machine training yang mana merupakan menggunakan multiple GPU across multiple machines itu bisa dilakukan, cuman permasalahannya kita butuh komunikasi antar servers that are only connected across a comparatively lower bandwidth fabric that can be over an order of magnitude slower in some cases.
Jadi yang antar servernya itu mungkin yang saya tangkap kayak jauh, jadi bandwidthnya tuh kecil, antar komunikasi jadi makin sulit. Dan kalau central parameter servernya itu jadi bottleneck, banyak komunikasi, ya itu bakalan sulit di bagian komunikasinya. Jadi pas banyak GPU udah kelar update, dia memasukinnya ke pusat GPU-nya tersebut, dia bakalan kesulitan lah mungkin untuk menanganinya. Yang saya tangkap sih seperti itu sih. Jadi ada istilah distributed parallel training. A different batch of data is read on each machine, split across multiple GPUs, and transferred to GPU memory. Their predictions and gradients are computed on each GPU batch separately. The gradients from all local GPUs are aggregated on one GPU, or parts of it are aggregated over different CPUs. The gradients are sent to the CPUs, and the CPUs send the gradients to a central parameter server which aggregates all the gradients. The aggregate gradients are then used to update the parameters, and the updated parameters are broadcast back to the individual CPUs, and the information is sent to one or multiple GPUs, and then the updated parameters are spread across all GPUs. Jadi kalau misalkan bayangin tuh kayak misalkan ada satu hubnya itu pusat, habis itu ada banyak GPU dan ada banyak server dan ada banyak GPU. Jadi tuh dibikin mungkin subhead gitu kali istilahnya, kayak jadi daripada ngesentralin banyaknya itu langsung semuanya dioper ke satu GPU atau CPU, ya udah masing-masing kayak ada perwakilan gitu. Jadi kalau misalkan di server pertama, suatu server satu itu ada banyak GPU, nah itu GPU itu dilakukan sinkronisasi itu dipilih istilahnya kayak mungkin kayak kepala cabang kali ya. Jadi ada cabangnya gitu. Nah itu dia nge-agregat seluruh gradien. Nanti untuk di parameter yang kedua yang mana server yang kedua yang mana juga menyimpan banyak GPU udah diagregat semua di situ. Nah habis itu masing-masing itu baru hasil agregatnya masing-masing baru diagregatin lagi ke pusatnya. Jadi komunikasi ke main central servernya itu jadi lebih sedikit lah loadnya lah. Kemudian ada teknik untuk key value stores ini across many workers and many GPUs. The computation for gradient I can be defined as ini persamaan sebagai berikut, saya kurang paham. Where GIGK is part of gradient I split on GPU G of worker K. Oke, mungkin itu sekian dari presentasi saya, laporan belajar saya untuk chapter 13 di tutorial.ai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.